Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat meskipun dalam masa pandemi. Perkenalkan, nama saya Ismail Badri, biasa dipanggil Pak Ismail. Saya berasal dari Situbondo, Jawa Timur. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hasil budaya masyarakat praaksara di Nusantara. Sebelum membahas tentang hasil budaya masyarakat praaksara, tentu kita perlu tahu dulu apa itu praaksara. Ada yang tahu? Praaksara berarti masa sebelum ada tulisan, atau di mana masa pada saat itu belum ada bukti tertulis, atau disebut juga dengan zaman Nirleka. Itulah yang dinamakan masa praaksara. Sekarang mari kita bahas tentang apa saja hasil budaya pada masa praaksara. Praaksara sendiri menurut hasil kebudayaannya terbagi menjadi dua masa atau dua zaman. Yang pertama zaman batu, yang kedua zaman logam. Zaman batu sendiri dibagi atau terpecah lagi menjadi 4 masa. Yang pertama masa Paleolitikum, yang kedua masa Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum, dan yang keempat masa Megalitikum. Berikutnya masa yang kedua zaman praaksara berdasarkan hasil kebudayaan, yaitu zaman logam. Nah, pada zaman logam di sini dikenal menjadi 3 masa. Yang pertama zaman tembaga, yang kedua zaman perunggu, yang ketiga zaman besi. Itulah masa praaksara berdasarkan hasil kebudayaan. Baiklah, untuk lebih memperjelas, mari kita lihat tayangan berikut ini yang menggambarkan tentang hasil-hasil budaya masyarakat praaksara baik pada masa zaman batu maupun zaman logam. Kita saksikan bersama-sama. Baik semuanya, setelah melihat tayangan yang sudah Bapak tampilkan barusan, di sana bisa kita ambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kebudayaan bisa kita lihat saat itu terjadi revolusi kebudayaan. Apa revolusi kebudayaan itu? Revolusi kebudayaan itu identik dengan suatu perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah dalam hal teknologi. Teknologi dari masa pertama hingga masa kedua, ketiga, dan keempat itu mengalami kemajuan. Dan yang kedua berkaitan dengan hasil dari kebudayaan itu sendiri. Maksudnya bahwa hasil kebudayaan itu dari masa pertama, kedua, dan ketiga maupun keempat, baik zaman batu maupun zaman logam, itu juga mengalami peningkatan. Peningkatan yang dimaksud adalah hasilnya lebih halus. Dari masa pertama itu masih kasar, kedua agak halus, yang ketiga sudah halus, sampai masa keempat maupun zaman logam semuanya sudah halus. Itulah hasil kebudayaan masyarakat masa praaksara baik zaman batu maupun zaman logam. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.